Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melayani masyarakatnya. Dan baru saja SDA DKI Jakarta berhasil membangun rumah jaga embung pekayon dan IPAL teman-teman, ataupun instalasi pengelolaan air limbah di Jakarta Selatan ini. Nah teman-teman, embung pekayon ini tadinya merupakan tempat yang kurang diperhatikan ya. Di tahun 2021 kita bisa lihat ya bahwa embung ini sepertinya kayak tidak ada harapan ya. Memang mohon maaf ya, saya orangnya belak-belakan soalnya ya. Karena memang sangat jelek sekali teman-teman ya. Dan akhirnya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa sekali dan merubah total 100% teman-teman ya menjadi embung yang sangat cantik sekali dan jauh lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Nah, kita coba lihat di bagian bawah dulu nih. Apakah ini saya lepas sepatu dulu ya teman-teman ya. Nah, kita coba misi ya Bang. Nah, ini adalah ruang teman-teman dari SDA ya teman-teman, dan sangat rapi sekali ya. Ada loker, terus ada penyimpanan helm, terus ada abang yang jaga juga. Oke teman-teman, kita coba keluar ya. Di luar sini kalau kita lihat masih ada beberapa bagian yang belum bersih ya, karena ini masih tahap finishing. Dan juga ada semen di situ kalau kalian lihat ya. Dan untuk bagian atasnya kalau kita lihat sangat rapi sekali pengerjaannya dan sangat bagus ya pastinya. Oke, kita coba menelusuri waduk ataupun embung pekayon ini ya teman-teman ya. Dan saya pakai sepatu dulu nih guys. Dan sini kalau kalian lihat sepatu saya agak suwe ya. Ditambal dulu guys. Oke guys, dan embung pekayon ini memang sudah sangat sangat bermanfaat sekarang ya. Dan di atas kalau kita lihat sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Kayak ini kayak bukan embung ataupun rumah jaga, tapi lebih tepatnya kayak rumah mewah gitu loh ya. Bagus sekali ini waduk ya Allah, ataupun rumah jaganya ya teman-teman. Dan di sini masih ada, kita lihat ya, sisa-sisa sisa-sisa seng. Dan sini sudah disiapkan 1, 2, ada 4 ya kalau kita lihat. Dan 4 ini bagi kalian yang beser jadi aman lah. Yang suka kencing ya, bisa naik ke atas, naik ke atas lagi, naik ataupun masuk ke dalam ya, ke kamar mandi. Oke guys, saya habis buka sepatu dan kita coba menelusuri dulu kali ya di dalamnya kayak apa nih ya. Oke, di sini kalau kita lihat sangat rapi, dan di sini ada musola ya. Kalau kita lihat musola ini juga bagi umat Islam pastinya ya. Dan sangat bagus sekali, ada AC-nya guys. Widih, dingin banget di tempat. Wadidaw. Tuh lihat tuh nyala tuh guys. Dingin banget ya Allah. Tuh ada lampunya tuh menandakan nyala kan. Tapi ingat tidak boleh tidur ya guys. Dan wow, sangat rapi sekali. Musolanya sangat nyaman ya. Jadi bagi kalian yang mau ke sini di sore hari, jangan takut tidak bisa sholat ya, karena sudah disediakan musola beserta tempat wudhunya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke dalam nih ya. Kita masuk ke dalam dulu, kita lihat dulu. Widih, berkelas banget guys. Masya Allah, bagus ya teman-teman ya. Jadi memang Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam membangun infrastruktur penanganan banjir itu tidak ada yang kaleng-kaleng guys. Semua berkualitas. Widih, tempat duduknya guys kayak kantoran ya. Dan sini juga ada buah dan minumannya, dan TV-nya cukup besar guys, sekitar 50 inci mungkin ya. Bagus banget nih, wadidaw. Dan sini ada juga whiteboard ya. Jadi untuk memberikan arahan-arahan, dan ada AC juga, ada 3 ya, 1, 2, 3. Dan
Ada window rolling juga kalau kita lihat ya. Jadi cukup lengkap. Oke, kita lanjut guys, masuk ke dalam dan kita lihat di sini ya. Ada tempat back office di sini ya, dan back office-nya cukup nyaman. Jadi ini untuk mengatur strategi-strategi dalam penanganan banjir ya, ataupun penanganan air di Embung Pekayun ini teman-teman. Dan sini juga ada kulkas kalau kalian lihat ya, dan ada kepala Pak. Siap izin Pak ya. Jadi ini kepala ini Pak ya, kepala ini teman-teman. Iya Pak. Ada AC dan kita nggak boleh lama-lama di sini guys. Dan situ kalau kita lihat beliau lagi mengatur strategi ya ke anggotanya. Terus ada TV juga untuk memonitor ya teman-teman. Oke, kita lanjut guys. Dan di sini tempatnya sangat bagus, dan sini ada laptop, print, terus ada keyboard segala macam ya. Dan yes, di sini adalah ruang arsip yang cukup penting ya. Jadi menyimpan barang-barang ataupun arsip-arsip dari penanganan banjir di sini. Oke, kita lanjut ke pantry-nya. Kalau kita lihat pantry-nya cukup bagus ya. Sangat mantap lah pokoknya lah ya. Ada gelas jadi untuk minum di sini juga. Dan kita lihat di dalamnya dulu, kamar mandi. Iya, sangat rapi, sangat bagus, sangat berkelas ya guys. Mantap betul ya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam penanganan ataupun infrastrukturnya lebih tepatnya ya. Wadidaw, mantap guys. Oke, kita coba lanjut ke keluar ya. Coba kita lihat dulu guys. Jadi di sini ada ini juga ya, ada CCTV. Jadi kalian nggak boleh aneh-aneh di sini. Oke, di sini sebenarnya ada jalur ini teman-teman. Apa namanya? Jalur emergency ya. Jadi kita lewat jendela kayak maling. Aduh, ini jalur emergency sebenarnya teman-temannya. Jadi ya gitulah ya. Jadi di sini nggak disediain pintu sama sekali karena memang jalur emergency, dan di situ ada keran air juga ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, widih keren banget fasadnya guys, wadidaw. Dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melakukan membangun infrastruktur itu tidak hanya cantik, tetapi memang sangat bermanfaat teman-teman dalam penanganan banjir. Seperti lapisan gambar yang saya berikan ke kalian ini adalah gambar resmi ya dari BMKG, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta alhamdulillah sudah menunjukkan kinerja yang positif dalam menurunkan tingkat-tingkat banjir nih guys. Oke, kita keluar dulu guys dari keluar lagi. Masuk mungkinnya. Oke, kita tutup dulu ya. Oke guys, kita tutup dulu dan kita gaskan lagi masuk ke dalam dan masuk ke dalam, keluar ya. Jadi ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memang dalam membangun infrastruktur wadidaw lah ya, mantap guys. Oke, kita coba jalan terus. Ini warnanya sangat cantik sekali. Widih, itu lihat tuh, ini conwood ya teman-teman ya, kayu yang rangkaian serpihan serbuk kayu sebenarnya ya, dijadiin jadi kayu. Dan di situ ada juga tong sampah. Dan kita coba naik ke atas guys, dan wadidaw, ini balkonnya nih guys, tempat nongki-nongki, tempat nongkrong-nongkrong nih guys ya, wadidaw. Jadi kalian yang mau membawa makanan monggo silahkan, bisa ngopi juga di sini ya, tapi bawa sendiri tapi ya. Di sini nggak ada Starlink nih guys, jadi kalian bisa ngopi-ngopi di sini sembari melihat keindahan dari karya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Wadidaw, di sini juga ada tempat playground bagi anak-anak kalian ya. Jadi cukup nyaman, tetapi di sini ya masih ada bawa mobil ya. Sebenarnya di sini nggak boleh bawa mobil sebenarnya ya, karena memang lahannya sempit. Jadi disarankan menggunakan sepeda motor ataupun ojol mungkin ya. Oke guys, kita langsung aja melihat IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah di sebelah sana. Jadi ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam membangunnya ini super lengkap ini guys. Oke, kita langsung aja menuju ke sisi timur untuk melihat
IPAL-nya ataupun instalasi pengelolaan air limbah milik Dinas Sumber Air DKI Jakarta. Check it out. Oke guys, kita langsung saja melihat di sini ya. Wih, IPAL nih guys, IPAL instalasi pengelolaan air limbah guys. Mantap ya. Nanti kita akan naik ke atas ya. Dan mungkin kita langsung saja menanyakan kali ya. Enggak juga kalau jalan ya. Oke guys. Dibuka nih. Wah, ada abangnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap. Apa kabar abangku? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, abangku, saya ataupun masyarakat ingin mengetahui nih sistem pengelolaan air limbah di Embung Pekayun ini seperti apa sih? Sebelum itu, perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan jabatan abang sih sebagai apa? Nama saya Muhammad Suryat, jabatan saya sebagai operator IPAL di sini. Nah, Bang Suryat, bisa dijelaskan dulu bagaimana sistem pengelolaan air limbah di sini nih? Dari inlet, outlet, sampai finishingnya seperti apa? Oke, siap. Jadi, pengolahan air limbah di sini dari beberapa titik saluran dari warga, 5 titik, masuklah ke inlet kita. Setelah masuk inlet kita, diolah di bak penampungan awal. Jelasin dulu nih, Bang. Nah, di sini inlet kita. Di sini bak inlet namanya. Di sini jadi nyaring sampah, nyaring kotoran dan lumpur-lumpur halus di sini. Baru masuk ke penampungan pertama, lalu diolah ke bak penampungan yang diberikan klorin. Beli apa? Klorin. Oke. Klorin. Jadi di sini kita pakai klorin cair. Oh gitu. Klorin cair. Di sini klorin. Nanti setelah sudah mulai diolah awal di sini, masuklah ke bak penampungan kedua, baru disedot ke atas pakai pipa pompa. Oke, sebelum kita lanjut ke atas, saya mau nanya nih. Ya. Jika sungai dipompa dan keluar busa seperti ini, apakah di situ ada limbah? Ya. Pasti ada limbah. Pasti. Limbahnya apakah limbah domestik atau limbah B3? Jadi kalau begini campur. Domestik sama B3. Kalau domestik itu baunya nggak terlalu menyengat. Kalau B3 pasti menyengat. Dia seperti bau klorin yang di kolam renang, lebih nyengat lagi. Karena kalau klorin itu kena air seni atau kotoran kencing manusia, itu akan bau berbusa. Pasti berbusa. Kita juga kalau buang air kencing kadang-kadang keluar busa jadi dikit-dikit itu ya. Oke. Siap. Jadi ini sudah pasti ini. Jadi kalau ada kayak begini di setiap saluran laporin aja ke Dinas Lingkungan Hidup ya. Betul sekali. Ini ada limbah. Ini limbah B3 pasti. B3? Iya. Oke, serem juga ya. Berarti oli segala macam ada yang buang juga ya. Pasti, karena kan namanya warga, mereka nggak mau ribet-ribet atau gimana. Udah buang aja lah, di sana ada IPAL. Kacau. Gitu. Nah, kali ini apa nih? Ini penampungan kedua. Jadi setelah diolah dari sini, masuklah di sini. Di sini ada pompanya lagi di pojok, itu baru disedot ke bak aerasi. Oke, kita langsung gaskan ke atas. Siap. Canggih banget alat-alatnya SDA guys, mantap. Nah, oke, ya lanjut dari tadi yang di bawah, disedotlah masuk ke sini. Nah, ini ada skum skimmer namanya. Ini pelampung ikan atau apa nih? Ini ikan hiu mungkin ya, gede banget pelampungnya. Ini pelampung buat mesin, ada mesin yang bergantung di situ kan. Oh, gitu ta. Ini skum skimmer namanya. Disedotlah ke sini. Di sini diolah lagi. Yang namanya bola-bola kecil itu biobol. Biobol. Jadi dia nih buat nyelip-nyelipin bakteri. Oh, gitu ta. Iya, buat nyelip bakteri. Jadi disinilah proses yang kedua dari bawah tadi. Setelah diolah sudah mulai bersih 60% airnya, baru masuklah ke sini diolah lagi di sini. Di mana? Nih, di sini ada mixer juga. Banyak banget ya. Nah, ini mixer juga tuh kan ada kelihatan.
Oh, mixer juga, Bang. Ya, diolah lagi. Di sini juga ada biobol, ya kan? Oke. Dua titik ini kok dua bak ini sama peruntukan fungsinya. Oh. Dari sini masuklah ke lanjutan terakhir. Bukan terakhir sih. Ini masih diolah lagi di sini. Oke. Ini diolah lagi, bak aerasi namanya. Oke. Masuk lagi, setelah ini terakhir, nanti lumpur pun berpisah. Oh, ada terpisah lumpurnya. Nah, ini bak penambangan lumpur. Oh, ini. Nah, ini secara manual berarti ngangkatnya ya, lumpurnya ya. Betul. Setahun atau 2 tahun sekali kita angkat. Lumpurnya kita bersihin. Ini bak penampungan lumpur. Nah, lumpur sama air berpisah. Pisahnya di sini. Di sini sama di sini. Ya kan? Karena ini kosong, belum penuh airnya, nanti sore baru kita buang. Oke. Nah, pertanyaan saya nih. Ya. Inletnya ini, maaf, sistem inlet dari rumah warga sampai masuk ke sini apakah dipompa dari embung ini sendiri atau bagaimana sistem kerjanya? Jadi sistem kerjanya itu di setiap saluran warga itu kan kita tutup di sana. Saat nggak hujan kita tutup, air itu kita pompa masuk ke sini. Di bawah di bawah jogging track ini ada saluran. Seperti box cover. Jadi masuklah ke sini. Pompanya itu di sini atau di setiap pompa di sini? Oh, di sini. Oh, jadi aliran jatuhnya ini di atas pedestrian. Betul. Di atas pedestrian. Di bawah pedestrian itu ada box culvert yang berfungsi sebagai aliran untuk masuk ke sini. Betul. Betul sekali. Oke. Nah, berarti kalau sudah diolah segala macam, barulah dibuangnya ke sini. Betul. Sebagai cadangan air kita sehingga ketika meresap ke dalam perut bumi itu menjadi air yang bersih ataupun mau digunakan. Sebelum dilepas pun kita punya bak. Nah, ini bak sampel air. Jadi kita lepasin air. Kita lepasin ikan di sini. Kalau ikan di sini mati, ya kan? Berarti airnya belum bisa keluar. Kalau ikan di sini hidup, air udah bisa keluar. Cuma jadi persoalan segini, Bang. Ini kan pemerintah sudah bagus nih, Bang. Betul. Bagus segala macam. Akhirnya outletnya ke sini nih. Cuma warganya emang nah, itulah. Pada jorok warganya. Kesadaran warganya itu sangat kurang, sangat minim. Mungkin perlu penyuluhan dari RT masing-masing ya. Nih, teman-teman. Padahal ini sudah ini saja ada petugasnya setiap hari ngeruk masih begini bentuknya. Ini kayak gini teman-temannya. Ini styrofoam baru loh ini. Ini baru nih. Nih, styrofoam baru ini. Tempat sampah ada. Ini disiapin. Kalau kalian mau lihat nih tempat sampahnya banyak banget sih sebenarnya. Ini 1. Setiap titik. Ini 2 nih. Ini 3. Setiap pojokan Mas ya? Iya. Sana lagi tuh yang jauh tuh. Ini saya zoom aja nih. Nih 4. Ini 5. Pokoknya setiap titik itu. Jadi mungkin per 20 nggak sampai 20 nggak sampai 15 meteran ada tong sampah. Cuma memang warganya pada jorok ya. Gimana ini? Ayo dong warga bersih gitu loh. Jadi ini waduk setelah dibangun bermanfaat gitu loh. Karena percuma mau diolah sedemikian rupa. Cuma kalau di sini juga warganya nggak bisa bersih ya susah. Gimana mau air bersih? Ya balik lagi ke warganya juga mungkin butuh penyuluhan dari RT masing-masing kan. Kalau RT masing-masing menyuluhin buang sampah di tempatnya, ini segala macam biar bersih. Gitu. Baru kita bisa bebas sampah. Aduh, ini bukti nyata nih teman-temannya bahwa petugas di sini nih tuh. Ini baru saja dibersihkan ya. Tuh. Ini keliling setiap hari nih Pak teman-teman. Setiap pagi UPK itu. UPK di SD sama beda. UPK itu dari lingkungan hidup. Oh. Iya, kalau SDA khusus SDA. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan kita dan kita bisa kenapa? Awas, hati-hati langkahnya. Kirain. Bukan apa-apa, takut. Dalam banget ini. Berapa meter? Ini bisa 4 meter lebih. 4 meter ya? Iya. Wow. Karena kan kita harus benar-benar nampung air yang kotor, bener-bener kotor, di sini ditampung jadi bersih, keluar harus bersih. Mantap. Makanya ya Bravo SDA. Ya, Bravo SDA. Nah, inilah bukti nyata ya bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta itu sangat serius sekali dalam penanganan air, teman-teman.
kita sebagai masyarakat juga, yuk kita sama-sama aware gitu loh sama lingkungan kita, karena mau sehebat apapun pemerintah ini sekali narasi yang sering saya keluarkan ketika meliput penanganan banjir. Nih, sehebat apapun pemerintahnya dalam penanganan air ataupun apapun dalam penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi masyarakatnya tidak mensupport kegiatan pemerintah kita, maka semua itu tidak akan pernah berhasil, teman-teman. Ini alat-alatnya sangat modern semua, sangat bagus semua. Tapi kalau masyarakatnya belum modern juga, maka semua itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Contohnya ini di belakang kita nih. Ini sudah bersih, sudah diolah segala macam, dan UPS Badan Air dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan SDA DKI Jakarta terus berusaha menjaga air kita. Cuma warganya lihat. Yuk kita sama-sama sadar gitu loh. Jangan buang sampah sembarangan, karena mungkin kalian nih berpikir, oh buang sampah aja ke sungai, ke kali got, permasalahan persampahan di rumah kalian bisa selesai. Memang pada saat itu selesai, tapi percayalah, sampah kalian itu akan menjadi bom waktu terhadap lingkungan kita, teman-teman. Kenapa menjadi bom waktu? Ini sampahnya mengalir nih, dan pasti akan nyangkut, dan setelah nyangkut, dia akan menjadi sedimentasi, dan sudah menjadi sedimentasi, pasti akan mengotori lingkungan kita yang B3-nya itu bisa meresap ke dalam perut bumi. Betul. Ya gitu, Pak. Plastik yang plastik ya susah. Plastik itu Pak 30 tahun juga belum tentu hancur, teman-teman. Secara ekologisnya susah di ininya hancurkan. Karena memang ya begitulah, keras kan B3 itu. Makanya yuk sama-sama kita berkolaborasi sehingga terjadi kerjasama yang apik antara pemerintah menyediakan alat modernisasinya dan kita sebagai masyarakat bersikap aware terhadap lingkungan kita, sehingga kedepannya kemaslahatan itulah yang akan kita dapatkan dari hasil proyek yang dikerjakan oleh pemerintah kita menggunakan pajak dari kita juga, teman-teman, gitu. Betul, Pak ya. Betul. Dan kami mohon maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dan Bang Suryat. Dari hasil pengerjaan embung Pekayon dan rumah jaga embung Pekayon milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Indonesia maju.
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan